Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi pada kesempatan pagi hari ini, di hari Minggu yang berbahagia, kita boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan Yesus di rumah kita masing-masing. Mari kita satukan hati kita untuk terus bersyukur di tahun yang baru ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua anugerah-Mu di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya orang yang senantiasa bersyukur di hadapan Tuhan melalui setiap ibadah mereka. Sekalipun di masa yang paling sukar kami tetap boleh streaming Tuhan, kami masih tetap boleh beribadah dengan cara-cara yang baru. Itu semua anugerah dari kerajaan surga. Engkau lah yang memberikan kami hikmat Tuhan, untuk kami senantiasa berjaga-jaga di tahun yang baru ini. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Pagari kami dengan pasukan para malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diperlakukan ketika kami beribadah. Baik kami maupun keluarga, Tuhan Engkau lindungi dengan darah-Mu yang kudus. Dan setiap roh-roh antikris di udara Tuhan, setiap kuasa masalah, intimidasi, sakit, penyakit Tuhan, bahkan kekuatan virus corona yang mengintimidasi kehidupan orang-orang percaya di masa-masa pandemi ini, kami berdoa kuasanya Bapa. Kami katakan ajukan di dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah perlindungan kerajaan surga memagari kami. Karena ketika kami berharap kepada Tuhan Yesus yang besar, apapun yang kami pohonkan Bapa pagi hari ini, Engkau dengan kuasa kerajaan-Mu Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Engkau menutup bungkus kami semuanya dimanapun kami berada dengan darah-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pelayanan kami, ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ooh.
kekuatan Tuhan. Sehingga Bapa pagi hari ini kami semua diberikan kekuatan dari kerajaan surga untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga di tahun yang penuh dengan tantangan di masa pandemi ini Tuhan, kami bisa menerobos segala perkara dengan kemenangan yang baru. Karena tanpa iman yang benar tidak ada seorang pun dapat menembus kerajaan surga. Aku katakan berkat kerajaan surga tidak bisa diterima untuk Bapa hal-hal yang Bapa tidak sesuai standar kerajaan-Mu Tuhan. Untuk itu kami harus Bapa mengejar panggilan-Mu Tuhan. Untuk kami semuanya dilepaskan dari setiap Bapa tantangan dan kesukaran akhir zaman, agar kami memperoleh destiny Tuhan. Untuk kami diberkati di 2021 ini Tuhan. Lawatan kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap kehidupan kami, agar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mereka berharap kepada Tuhan, tidak dipermalukan imannya, karena Allah menjadi sumber pertolongan yang ajaib dan sempurna bagi orang-orang yang percaya kepada firman-Nya. Terima kasih Bapa di surga. Ini hati kami terus bersyukur di dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk takut perkenanan Tuhan, masuk tanah perjanjian, masuk takut kelimpahan berkat bagi yang percaya. Memindahkan penyelami mujizatnya, memindahkan penyelami kemuliaannya, memindahkan penyelami kelimpahan. Dengan Tuhan dunia, dengan Tuhan dunia, benar dan berlimpah. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau memberikan kami tahun perkenanan-Mu. Haleluya. Masuk tahun perkenanan Tuhan, masuk tanah perjanjian. Haleluya. Masuk tahun kelimpahan berkatnya bagi yang percaya. Oh, kita akan menyelami mujizatnya, kita akan menyelami pemulihannya. Oh, kita akan menyelami kelimpahan. Dan Tuhan murninya, Tuhan dan Tuhan murninya, benar dan selimpah. Kita akan menyelami mujizatnya, kita akan menyelami pemulihannya. Oh, kita akan menyelami kelimpahan. Dan Tuhan murninya, Tuhan dan Tuhan murninya, besar dan berlimpah. Besar dan berlimpah. Katakan Tuhan, benar dan berlimpah. Kita diberkati di tahun yang baru. Amin. Kalau kita lihat hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesukaran. Pandemik menjadi satu tanda yang sangat sulit bagi seluruh daerah di Indonesia. Tetapi kita percaya inilah masa Tuhan memberkati kehidupan anak-anak Tuhan. Mereka akan selalu tampil menjadi orang-orang yang diberkati. Mari satukan hati, selalu percaya kepada Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga.
Engkau memberikan hikmat yang luar biasa Tuhan, untuk melalui setiap perkara dengan kuasa firman-Mu. Maka setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan tidak akan mengalami goncangan, tetapi sebaliknya hidup mereka akan selalu mengalami kuasa dan lawatan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu lebih jauh lagi, agar hikmat dan pewahyuan yang baru menyertai kehidupan kami di tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas dari samudra. Saya sudah berpengalamannya. Benar Tuhan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Kuasa mujizat-Mu lebih besar dari apapun yang pernah kami pikirkan dan doakan. Kuasa yang bekerja dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Ulangan pasal 33 ayat yang ketiga.
Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, Ia mengasihi umat-Nya. Semua orangnya yang kudus di dalam tangan-Mulah mereka, pada kaki-Mulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, menangkap kekuatan dan kepastian dari firman Tuhan. Menangkap kekuatan dan kepastian dari firman Tuhan. Kita tahu saudara, di mana tahun 2020 adalah sebuah tahun yang tidak mudah. Ada banyak perubahan tanpa persiapan, ada banyak tantangan-tantangan. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu tidak pernah lepas dari pengendalian Tuhan. Dan di sini Tuhan mau agar kita duduk di kakinya untuk menangkap sesuatu dari firman Tuhan, menangkap kekuatan firman Tuhan, menangkap kepastian dari firman Tuhan. Firman Tuhan telah melewati berbagai zaman, berbagai krisis, berbagai tantangan, dan firman Tuhan tetap kuat. Firman Tuhan sanggup menyelamatkan, dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Ketika kita duduk untuk menangkap sesuatu dari firman Tuhan, maka kita tahu Tuhan akan memberikan petunjuknya dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8 dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Di sini Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan apa yang harus kita tempuh di tahun 2021 ini. Dan Alkitab berkata Tuhan hendak memberikan nasihat. Nah, bagaimana caranya saudara? Agar kita dapat menangkap kekuatan dan kepastian dari firman Tuhan yang kita renungkan ini. Yang pertama, kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-15. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalan. Yang pertama saudara, di sini dikatakan aku hendak merenungkan. Frasa merenungkan di sini sama dengan artinya sedang memamah biak. Bukan hanya sekedar kita seperti makan cemilan saja, kita hanya sambil lalu membaca firman Tuhan. Tetapi seperti seekor sapi yang sedang memakan rumput, kemudian dia duduk santai, dia kunyah kembali rumput itu pelan-pelan, dan dia mulai menikmati rumput itu. Dia mulai merasakan nutrisi-nutrisi dari rumput itu, sehingga seekor sapi dapat menghasilkan susu yang terbaik. Demikian juga saudara, kita tidak akan bisa menangkap kekuatan dan kepastian firman Tuhan jika kita hanya membaca sambil lalu. Tetapi biarlah kita saudara merenungkannya, memamah biak firman itu. Memang ketika kita merenungkan firman Tuhan dalam-dalam, maka akan memerlukan sebuah waktu yang tidak pendek. Tetapi apakah hal itu membuang-buang waktu? Tidak. Karena kita sedang menangkap, kita sedang merenungkan, kita sedang mengambil kekuatan dari firman itu. Sehingga saudara, Alkitab tadi berkata bahwa kita mendapatkan nasihat dari firman Tuhan. Sehingga nasihat itu terus mengajar dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Maka biarlah setiap kita kembali membangun kecintaan kita untuk memamah biak firman Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana agar kita dapat menangkap kekuatan dan kepastian dari firman Tuhan? Di dalam 1 Tesalonika pasal pertama
ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Di sini disampaikan bahwa firman Tuhan itu disampaikan, diucapkan bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi kita harus membacanya, mengucapkannya dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Rasul Paulus berkata, itulah firman iman yang dekat dengan mulut kita. Artinya ketika kita membaca firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus, maka firman itu pun akan bekerja. Alkitab berkata, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi terus bekerja sampai janji itu digenapi dalam kehidupan kita. Maka biarlah setiap kita di tahun 2021 ini terus mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Alkitab berkata, apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepas di bumi terlepas di surga. Berkat dan kutuk tergantung dari ucapan kita. Maka biarlah kita mengucapkan, kita memperkatakan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, bagaimana agar kita dapat menangkap kekuatan dan kepastian dari firman Tuhan? Di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang kedua dikatakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Firman Tuhan itu tidak berguna. Kenapa firman itu tidak berguna? Karena yang mendengarnya, yang menerimanya tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman. Berarti firman ditambah dengan pertumbuhan iman akan membawa mujizat yang dahsyat. Bahwa firman bukan hanya sekedar direnungkan, firman bukan hanya sekedar dideklarasikan, tetapi firman harus bertumbuh bersama-sama dengan iman. Kita telah belajar tentang ukuran iman. Ada yang tidak percaya, kurang percaya, iman yang bertumbuh, iman yang besar, dan iman yang sempurna. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana agar kita dapat menangkap kekuatan dan kepastian dari firman Tuhan? Di dalam Roma pasal pertama ayat yang ke-16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi yang keempat, saudara, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil, karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap kita yang percaya. Bahkan Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap berharap dan percaya. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun keadaan saudara, apapun yang sedang saudara alami, milikilah keyakinan yang kokoh di dalam firman Tuhan. Firman yang adalah pribadinya sendiri, firman yang adalah kekuatannya yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya, amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian saudara.
terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku telah stres, depresi, khawatir, ketakutan, keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan. Aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, kerja keras, makan semak duit. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti. Aku bersama keluarga mewarisi bumi. Aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludai, dinodai, dicabut, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas kehidupanku. Aku sudah menerima urapan iman dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah, kita mengucap syukur saudara. Kita berikan pujian lebih luas dari samudera. Kuasa firman-Mu itu lebih luas daripada samudra. Kuasa firman yang bekerja
sejak dunia belum ada. Firman yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman yang mengatur segala sesuatu. Firman yang memberi kehidupan. Firman yang menyembuhkan. Firman yang menata segala sesuatu dalam kehidupan yang ada di dunia ini. Firman yang adalah pribadimu sendiri. Firman yang adalah kekuatanmu sendiri. Maka ajar kami Tuhan untuk menangkap kekuatan dan kepastian firman-Mu, untuk memiliki keyakinan yang kokoh atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan, apa yang kami dengar bertumbuh bersama-sama dengan iman kami. Terima kasih atas anugerah-Mu, dan kami percaya ketika kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan untuk menangkap firman-Mu, maka Engkau akan memberikan nasihat, Engkau akan menunjukkan jalan yang harus kami tempuh, sehingga kami tak perlu takut dan gentar atas apapun yang terjadi di tahun 2021 ini. Tetapi kami tetap percaya dan dapat meraih, dapat menangkap mujizat kuasa firman-Mu. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon tarpantin kebenaran, tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham, dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.